Halo semuanya, perkenalkan nama saya Petra Ngalinan, Prodi TI S1 kelas A. Di video kali ini saya akan membuat sebuah video tentang pernyataan loncat dalam JavaScript. Pernyataan loncat. Pernyataan loncat atau jump statement adalah perintah yang berfungsi untuk memindahkan eksekusi program ke baris kode tertentu. JavaScript menyediakan 3 perintah untuk melakukan pekerjaan ini, yaitu break, continue, dan return. Selain ketiga perintah tersebut, JavaScript juga menyediakan fungsi proses "exit" yang dapat dikelompokkan ke dalam pernyataan loncat. Perintah break. Selain untuk menghentikan proses pemilihan yang dibuat menggunakan perintah switch, perintah break juga dapat digunakan untuk menghentikan proses pengulangan. Dalam melakukan proses pengulangan, kadang kita perlu menghentikan proses tersebut secara paksa meskipun kondisi yang didefinisikan sebenarnya masih bernilai true. Sebagai contoh, kita ingin mencari nilai dari 100 data yang tersimpan di dalam array. Untuk melakukan pekerjaan ini, kita perlu menelusuri seluruh elemen array, mulai dari elemen pertama sampai terakhir. Jika ternyata nilai yang dicari ditemukan pada elemen ke-10, maka seharusnya kita tidak perlu lagi melanjutkan proses pencarian sampai ke elemen 100. Artinya, setelah elemen ditemukan, kita dapat menghentikan proses pencarian tersebut. Kode berikut ini menunjukkan cara kerja perintah break dalam log pengulangan. Oke, kita buka Visual Studio Code. Kemudian kita membuat sebuah terminal baru. Oke. Dan kita ketikkan node. Kemudian for koma. Pengulangan di atas seharusnya dilakukan sebanyak 10 kali, mulai dari i sama dengan 0 sampai i sama dengan 9. Namun karena pada saat i sama dengan 4 kita menyertakan perintah break, maka proses pengulangan akan langsung dihentikan. Contoh penerapan perintah break dapat dilihat pada kode berikut. Oke, kita membuat sebuah file baru. Di sini kita membuat dengan nama file break.js. Oke, kemudian kita ketikkan scriptnya.
Oke, kemudian sekarang kita akan jangankan, kita simpan terlebih dahulu. Kemudian kita jangankan, ketik node, nama filenya yaitu break.js, kita enter. Masukkan nilai yang dicari, kita masukkan 10. 10 ditemukan pada indeks kedua. Perintah continue. Perintah continue berguna untuk memaksa program untuk melanjutkan proses pengulangan ke indeks atau langkah berikutnya, meskipun sebenarnya masih terdapat aksi-aksi yang belum dilaksanakan. Ini berarti bahwa semua aksi yang berada di bawah perintah continue akan diabaikan oleh program. Untuk memahami cara kerja perintah continue, Anda dapat melihat kode berikut ini. Oke, kita buka Visual Studio Code. Kemudian kita membuat sebuah terminal baru. Oke, kita ketikkan node. Kemudian ketik Oke, seperti inilah hasilnya. Perhatikan baris kode yang diblok. Perintah di atas tidak akan dilaksanakan ketika i bernilai genap. Dengan demikian, nilai yang ditampilkan ke layar hanya nilai-nilai ganjil. Perintah return. Perintah return berguna untuk menghentikan fungsi dan mengembangkan eksekusi program ke baris kode pemanggil fungsi bersangkutan. Kode berikut ini menunjukkan cara kerja perintah return. Oke, kita membuka Visual Studio Code. Kemudian kita membuat terminal baru. Kita ketikkan node.
Pada saat kita memanggil fungsi kani, lihat pada baris get. Yang ini. Eksekusi program akan dipindah ke baris A untuk menyangi nilai 1 parameter A dan nilai 2 parameter B. Selanjutnya, program akan melanjutkan eksekusi ke baris B untuk menghitung perkalian antara A dan B. Setelah itu, program akan mengeksekusi perintah return baris C untuk kembali ke baris D dengan membawa nilai hasil perkalian. Fungsi proses --exit. Di dalam JavaScript, fungsi proses --exit digunakan untuk menghentikan eksekusi program nilai yang umum digunakan sebagai argumen pada saat memanggil fungsi tersebut adalah 1, yang menyatakan bahwa program dihentikan secara paksa atau masih terdapat perintah-perintah lain yang sebenarnya belum dikerjakan. Contoh kode berikut ini akan menunjukkan penggunaan fungsi proses --exit. Oke, kita membuka Visual Studio Code, kemudian kita membuat sebuah file baru. Di sini saya memberi nama file exit.js. Oke. Kemudian kita mengeklik scriptnya. Oke, kemudian kita simpan dan kita jalankan. Kita ketikkan node, nama filenya yaitu exit.js, kemudian masukkan nilai A1, masukkan nilai B0. Kesalahan, nilai B tidak boleh 0. Pada contoh di layar, program akan dihentikan ketika variabel bernilai 0.
0 sehingga 2 baris berikut ini akan dilaksanakan. Oke, sekian dari video saya tentang pernyataan loncat dalam JavaScript. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.